Oke guys, sekarang kami akan menjelaskan cara membuka atau membongkar karburator air king yang dipakai motor air king ataupun motor Suzuki Thunder ya. Jadi kita buka pada bagian bawah ya. Itu ada 4 baut, cuman ini bautnya ini saya pakai di karbu lain. Jadi kita akan menjelaskan pada bagian bawah fungsi-fungsi dari dalaman karbu ini ya. Jadi ini karbu yang udah nggak saya pakai, saya praktekkan dan rencana mau saya perbaiki lagi ya. Nah, seperti ini penampakan pada dalamnya ya. Nah, jika udah dilepas, maka penampakannya seperti ini. Nah, di sini ini ada karet ya. Ring karetnya kita copot. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan seperti ini nih. Bang, karbu saya ini banjir ya. Jadi banjir bukan di sebelah sini, tapi di bagian area sambungan packing ya. Maka karet ini bisa dikatakan udah rusak ataupun di sini patah atau putus atau udah tipis ya. Itu bisa rembes. Tapi saya kurasa untuk karbu air king ini jarang ya untuk rusak pada karet ya. Karena dia menggunakan 4 baut, lebih simple, lebih kuat lah. Kemudian kalau misalkan drat baut sininya udah rusak, teman-teman bisa gunakan baut yang agak lebih panjangan ya. Kemudian di sini kasih pasangan. Itu untuk cara mengakalin ya. Jadi video ini saya buatkan tips-tips dan cara mengakalin atau fungsi-fungsi dari karbu ini. Nah, suling ini fungsinya adalah untuk pembuangan bensin jika bensin ini settingannya terlalu poros ya. Maka bisa dikatakan rembes melalui lubang ini. Jadi yang sering banjir ini disebabkan oleh si pelampung yang di sini. Kalau pelampungnya ini jarang rusak, tapi yang rusak ini roketnya. Ya. Nah, roketnya ini kita keluarkan. Nah, ini karbu air king ya. Nah, kita keluarkan seperti ini. Kita tarik. Jadi kita akan jelaskan secara detail dan fungsi dan nama-namanya ya. Nah, ini pelampung karbu namanya ya. Jadi dia ngambang. Dalam bahasa Indonesia pelampung, tapi bahasa Inggrisnya beda lagi ya. Ini seperti ini. Kemudian ini ada baut asnya ya, buat kestabilan. Kalau ini punya jarum skep atau jarum gas. Nah, kita fokus pada bagian ini. Nah, ini kalau saya bilang ini adalah roket, silah roket ya, karena bentuknya kayak roket ya. Mungkin di bahasa teman-teman beda-beda ya. Nah, fungsinya ini buat menutup bensin ya. Nah, ini bensin dari sini, dari tangki turun ke bawah. Nah, ini bisa gerak ya. Jadi kalau misalkan sil karet ininya udah jelek atau lunak ya, atau udah tipis atau sobek, maka karbu ini akan disebabkan menjadi banjir melalui suling pipa ini dan tembus keluar ya. Kalau untuk pada bagian ini yaitu packing karetnya ya. Jadi ada dua sebab kalau untuk banjir, itu ada bagian bawah apa area tengah packing ini ya. Kalau ini bisa jadi dari roketnya ya. Jadi tidak mau menutup, bensin udah full tapi tidak mau nutup. Jadi kalau bensin udah turun, maka dia akan naik pelampungnya. Jadi akan nutup ya. Si pelampung jantung ini akan seperti ini nih. Ini kan kalau bensin kosong dia akan turun seperti ini. Kalau bensinnya udah agak penuh dia akan ke sini. Maka dia roket ini akan nutup ke arah atas. Ya. Jadi udah cukup jelas untuk menangani kebocoran pada packing ataupun banjir pada bagian bawah ataupun fungsi dari BBM yang masuk ke tangki arah ke karbu ya, ini ya. Kemudian teman-teman lanjut lagi yaitu ini spuyer gas ya, atau spuyer bensin yang orang-orang bilang ya.
penambangannya seperti ini. Ini juga bisa kalau misalkan ini tidak bolong ataupun misalnya rapat mampet, maka ini karbu ini tidak bisa bekerja ya. Nah ini seperti ini gambarannya ya. Kemudian yang ini puyer angin atau udara, pilot jet. Nah ini main jet ya. Nah kita copot, penampakan seperti ini. Kalau ini rapat maka tidak bisa untuk mengoperasikan juga. Jadi ini dua ini berperan penting, bensin dan angin ya. Nah untuk settingan langsamnya yaitu yang ini ya, langsam ataupun gas bisa main di sini ya. Jadi ini bagian dalam, ini bagian luar ya. Ini gas seperti ini ya. Nah ini buat settingan angin. Jadi ini out, ini in. Jadi udara yang masuk melalui sebelah sini ya, filter udara. Nah ini ke arah pembakaran ya. Nah ini settingan angin, bisa maju dan mundur ya. Kalau misalkan teman-teman diputar ke kiri maka akan besar angin yang akan masuk. Jika setelannya terlalu besar atau busi gosong, bisa ini kecilin lagi ke arah kanan. Nanti bisa disesuaikan dengan motor teman-teman ya. Kemudian kalau ini buat setelan langsam atau gas skep. Nah ini tutupnya seperti ini ya. Di sini ada per ya. Ini skep atau ada yang menyebut piston karbu ya, seperti ini. Kemudian ini jarumnya ya. Jarumnya misalkan di sini nih, dia akan bertemu pada main jet ataupun puyer bensin ya, sini nih. Jadi ketika skep teman-teman melintir gas, maka ini skep ini akan naik. Nah ini berbentuknya runcing ya. Ini udah saya potong biar setelan agak gede, hasilnya ini agak lancip. Jadi semakin ini menutup seperti ini, maka gas akan berhenti, jadi yang main langsam. Jika teman-teman narik maka ini akan keluar. Nah di sini ada celah bensin yang keluar ya. Maka ini tarik ke atas makin kecil, maka ini celah yang di sini makin besar yang kita keluarkan dari bagian bawah bensin ya. Nah ini sistem kerja skepnya ya, dengan main jet atau puyer bensin ya. Oke, pelambung udah, untuk packing udah ya. Selanjutnya ini cuk ya. Cuk ini teman-teman bisa bisa difungsikan atau tidak ya. Jadi kalau misalkan teman-teman motor susah dihidupkan, maka bisa tarik cuk ya, krek ya, baru motor bisa nyala. Bang, saya kalau motor saya susah kalau di cuk baru mau. Nah nanti kita akan jelaskan. Kemudian kalau misalnya tanpa cuk, teman-teman bisa menutup seperti ini. Ini sama halnya kita mengecuk ya, menutup ini, mengecuk. Jadi pas di starter ataupun di kickstarter atau engkol, jadi bensin yang keluar dari sini maka akan makin banyak ya, karena udara yang dihasilkan dari luar ini tertutup. Jadi seharusnya udara masuk tapi bensin yang keluar. Nah itu fungsi cuk ataupun menutup ini ya, seperti itu. Nah, ini seperti ini. Ini cuma hanya ke arah kanan. Ini gas ya, skep gas lah intinya. Putar ke kanan maka si skep ini akan naik. Jadi gambarannya seperti ini teman-teman. Misalnya setting gas dari luar ya, seperti ini nih. Ini nonjok, ini putar ke kanan maka ini akan nonjok ke ini, maka ini akan naik seperti itu ya. Ini gambarnya seperti ini, maka dia akan naik, kita akan turun. Nah seperti itu. Kemudian kalau ini rata-rata jarang ya, jarang error. Kalau yang ini yang sering itu yaitu puyer udara atau puyer angin ya, yang pada sebelah sini ya. Kalau ini mampet maka langsam pun susah dihasilkan ya. Nah ini udah bolong, makanya teman-teman harus membersihkan menggunakan jarum atau kawat rem juga bisa ya.
atau disemprot. Jadi dicek dulu ininya tutup rapat apa enggak sama ini ya, dua ini. Tapi ini jarang, paling sering ini nih ya, karena ini lebih kecil ya. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk tentang karburator ya. Seperti ini setelan angin, ini lubangnya, ini lubang dari luar filter nih. Semakin teman-teman putar ke kiri maka angin akan semakin besar yang masuk pada bagian karburator ya. Semakin kita putar ke kanan maka makin sempit ya, fungsinya seperti itu. Jadi kalau untuk sistem setel angin dan bensin itu modelnya kebalik. Jadi temen ini yang harus ribet ataupun yang harus pahamin ya. Jadi kalau untuk menaikkan gas atau menambahkan bensin, teman-teman bisa putar ke kanan yang ini nih. Tapi kalau misalnya ini teman-teman putar ke kanan, maka dia angin akan makin kecil, kebalik ya. Kalau ini putar ke kanan makin besar. Kemudian kalau misalnya kita putar ke kiri, maka bensin akan kecil karena skepnya turun ya. Kemudian kalau misalkan ini putar ke kiri, maka akan semakin besar. Nah, dua ini yang teman-teman penting harus diperhatikan ya. Dua macam ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mempelajari settingan gas ataupun settingan bensin cukup dari luar. Tapi kalau untuk mengoprek bagian bawah dan dalam ini ya, maka teman-teman harus memahami 3 macam ya. 3 macam yaitu roket, fungsinya seperti itu udah saya jelaskan. Kemudian puyer bensin, fungsinya seperti itu ya. Kemudian puyer udara angin, fungsinya seperti itu udah saya jelaskan ya. Jadi kalau misalkan, bang busi saya kok hitam banget ya, susah nyalakan, itu apanya? Itu biasanya terlalu boros teman-teman, bensinnya itu terlalu besar. Kemudian setting bensinnya, setting udara angin ini usahakan digedein, putar ke kiri, ini dikecilin lagi bensinnya, jadi nanti nemu yang pas ya. Seperti itu. Kurasa ini udah cukup jelas buat teman-teman tentang memahami fungsi dari karburator air king atau untuk buat motor Thunder ya. Cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa di like dan video ini di like ya, tandain sudah ditonton, ataupun di subscribe, ikuti channel ini, bergabung bagi yang belum. Dan jika ada pertanyaan silahkan komentar ataupun share ke teman-teman lain agar tidak bingung untuk banyak tanya ke teman-teman ya. Silahkan di share ke teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Next video selanjutnya. Sekian, terima kasih.